Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keuangan menengah 2, yaitu sekuritas dilutif. Oke, saya slideshow dulu. Oke, sekuritas dilutif ya, yang dalam hal ini sebenarnya kita akan membahas di subbab ini, yaitu mendeskripsikan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penarikan sekuritas yang dapat dikonversi. Konversi itu dapat diubah. Kemudian menjelaskan akuntansi untuk saham preferen yang dapat dikonversi. Kemudian membedakan akuntansi untuk waran dan waran yang diisukan dengan sekuritas lainnya, dan mendeskripsikan akuntansi untuk rencana kompensasi saham atau share compensation plan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu mendeskripsikan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penarikan sekuritas yang dapat dikonversi. Jadi saya lebih konsentrasi yang pertama dulu. Oke, kita bahas sekuritas dilutif ya. Yang mana sekuritas itu surat berharga ya. Arti sekuritas dilutif itu surat berharga yang dapat dikonversi. Dikonversi itu dapat dirubah menjadi saham biasa. Berarti surat berharga selain saham biasa ya. Surat berharga yang dipunyai oleh perusahaan yang dapat dirubah, yang dapat ditukar ya dengan saham biasa. Kalau ini terjadi, berarti dampaknya adalah saat nanti terjadi pertukaran atau pengubahan ya, konversi, itu akan mempengaruhi jumlah saham biasa yang beredar ya. Yang dampaknya yaitu akan menurunkan nilai laba per saham. Ya, penurunan ini istilahnya terdilusi. Ya. Dilusi itu penurunan laba laba per saham atau kenaikan rugi per saham. Ya, saya ibaratkan misal begini, perusahaan menerbitkan obligasi. Di dalam obligasi itu ada hak opsi, hak pilih, bahwa nanti di suatu periode, misal di akhir tahun 2020, obligasi itu boleh dikonversi, boleh ditukar dengan saham biasa. Kalau sampai itu terjadi, efeknya di akhir tahun 2020, jumlah lembar saham biasa yang semula belum ada konversi tadi, kemudian ada konversi, maka jumlah saham beredar akan semakin tinggi. Dengan asumsi dividen yang dibagikan itu tetap, maka laba per saham atau dividen per saham yang dibagikan akan mengalami penurunan. Contoh tadi, semula sebelum adanya konversi, perusahaan punya 10.000 lembar saham biasa. Tapi dengan adanya konversi, ternyata satu lembar obligasi bisa ditukar 2 lembar saham biasa. Kalau kita punya misal 100 obligasi, maka akan muncul 200 lembar saham biasa. Kalau itu dikonversi semua. Namanya hak opsi itu boleh dipakai, boleh tidak. Kalau itu terjadi, berarti tadi semula punya 10.000 lembar saham, dengan adanya tadi tambahan 200 lembar saham biasa, maka akan muncul 10.200 lembar saham. Gitu. Ya, yang akhirnya misal kita dividen yang kita bagikan 10 juta saat kita hanya punya 10.000 lembar saham, maka 10 juta dibagi 10.000, per lembar sahamnya ada laba Rp1.000. Tetapi kalau lembar saham biasanya naik menjadi 10.200, maka dividen per saham atau laba per sahamnya akan mengalami penurunan. Kenapa turun? Ya tadi asumsinya dividennya sama 10 juta, maka 10 juta akan dibagi 10.200. Nah, maka akan dapat berapa? Akan turun. Gitu. Yang tadi semula
dapat 1.000 per lembar saham, tapi dengan adanya konversi dari obligasi ke lembar saham, dampaknya adalah lembar saham akan bertambah dengan asumsi dividen sama, ya, 10 juta, maka laba per sahamnya menjadi 10 juta dibagi 10.200 lembar saham biasa. Ya, berarti per lembarnya berapa? Turun menjadi 980. Nah, itu artinya terdilusi. Oke. Sekuritas dilutif tadi ada di PSAK 50, 53, dan 56. Antara lain ada utang konversi, saham preferen konversi, waran saham, akuntansi untuk kompensasi saham. Pada kesempatan kali ini saya konsentrasi di utang konversi lebih dulu. Ya. Oke, utang konversi. Surat utang yang memberikan fitur opsi. Opsi itu pilihan. Surat utang kalau perseroan terbatas itu namanya obligasi. Ya. Jadi obligasi yang memberikan fitur opsi, hak pilih bagi pemegang obligasi untuk mengkonversi, untuk merubah dari obligasi itu menjadi saham selama atau pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan setelah penerbitan. Jadi misal di akhir 2019 perusahaan menerbitkan obligasi sebanyak 1.000 lembar obligasi. Di dalam 1.000 lembar obligasi, di dalam sertifikatnya itu ada hak opsi. Hak opsi yang mana nanti saat jatuh tempo itu bisa berubah menjadi saham biasa. Nah, itu namanya utang konversi. Perusahaan dapat melakukan pembiayaan dengan memberikan lebih sedikit proporsi kepemilikan jika utang dikonversi. Di samping bunga yang dibayarkan lebih kecil untuk tipe utang serupa. Jadi dengan adanya utang konversi ini, perusahaan dapat menerbitkan obligasi itu dengan memberikan sedikit lebih proporsi kepemilikan. Jadi jika ada utang dikonversi, bunganya biasanya lebih kecil ya untuk tipe utang serupa, dan ini akan yang dari obligasi itu bisa dirubah menjadi saham, maka akan menambah unsur kepemilikan ya. Jadi proporsi kepemilikan yang semula tadi, misal saya contohkan 10.000 menjadi 10.200, maka proporsi kepemilikan itu akan menjadi lebih kecil. Nah ini ya. Jadi dalam subbab kali ini saya akan menjelaskan jika perusahaan perseroan terbatas memiliki menerbitkan surat obligasi, di dalam surat obligasi itu tercantum hak opsi, hak pilih bagi pemegangnya untuk mengubah atau mengkonversi menjadi saham biasa di saat periode tertentu. Oke, utang yang dapat dikonversi ini lebih rincinya ada di PSAK 56, yaitu revisi 2010. Entitas harus memisahkan, diatur ya, entitas harus memisahkan kedua komponen, baik liabilitas maupun ekuitas dalam pengakuan dan penyajiannya. Utang konversi harus memisahkan nilai antara fitur utang dengan fitur opsi. Jadi nanti ada perubahan, misal utang obligasi itu karena obligasi ini ada hak opsi, nanti harus kita pilah mana ada utang obligasi yang tanpa opsi dengan utang obligasi yang dengan opsi. Ya. Yang otomatis dalam hal ini akan kita rubah antara liabilitas dengan ekuitasnya. Kenapa muncul ekuitas? Biasanya di dalam hutang obligasi akan muncul yang namanya agio atau disagio atau premium atau diskonto ya. Nah, dalam hal ini kalau menjadi konversi saham istilahnya kan ada agio dan disagio. Agio itu akan muncul, agio atau disagio muncul di ekuitas. Jadi ini harus kita pisah. Nah, ini aturan di PSAK seperti itu. Maka nanti akan kita akui agio kalau itu dikonversi
dan agio kalau tanpa dikonversi. Nah, jadi komponen ekuitas ini merupakan residu dari nilai utang. Oke. Utang yang dapat dikonversi di sini obligasi yang saya jelaskan tadi, obligasi atau instrumen serupa yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Nah, dari sudut pandang entitas, instrumen ini ada dua komponen. Yang pertama, liabilitas keuangan, yaitu ada perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Dan ada instrumen ekuitas, yaitu opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Jadi harus kita pisah nanti liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Tahapannya dalam melakukan utang konversi, yang pertama, tentukan nilai pasar utang konversi dengan dua komponen, liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung present value netto dari semua aliran kontraktual kas di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Nah, ini hampir sama waktu kita menghitung utang obligasi, present value utang obligasi itu berapa. Tingkat bunga pasar yang digunakan adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh perusahaan pada utang yang sama namun tanpa fitur konversi. Jadi untuk mencari present value kita kan harus menentukan suku bunga pasar. Nah, suku bunga pasar yang kita gunakan adalah suku bunga pasar untuk utang obligasi tanpa ada hak pilihan, ada fitur konversi. Itu berapa persen bunga pasarnya. Kemudian langkah ketiga, kurangi komponen liabilitas yang dihitung langkah 2 dengan nilai pasar obligasi konversi. Nah, nanti akan diperoleh nilai ekuitas. Nah, nilai ekuitas ini yang dimaksud adalah agio atau disagio dari hak opsi tadi. Oke, jadi untuk membahas akuntansi utang konversi nanti akan kita bahas secara bertahap. Yang pertama, akuntansi saat penerbitan utang konversi. Nah, nanti kita bahas bagaimana kalau perusahaan menerbitkan obligasi, di dalam obligasi itu ada hak opsi. Yang kedua, kita akan membahas akuntansi saat penyelesaian utang konversi. Saat penyelesaian utang konversi ini ada 5 kemungkinan. Yang pertama, utang atau obligasi itu dilunasi saat jatuh tempo. Yang kedua, melakukan konversi saat jatuh tempo. Jadi yang pertama itu utang dilunasi saat jatuh tempo, artinya hak opsinya tidak dipakai. Jadi obligasi langsung dilunasi, tidak boleh ditukar ke saham, tidak jadi. Yang kedua, melakukan konversi saat jatuh tempo. Nah, kalau kemungkinan kedua ini di akhir masa obligasi atau saat jatuh temponya obligasi itu hak opsinya dipakai. Nah, jadi dikonversi, obligasi dirubah menjadi ditukar dengan saham biasa. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, melakukan konversi saat sebelum jatuh tempo. Jadi jatuh tempo obligasi itu misal masih 2020, tapi perusahaan ingin pemegang obligasi pengen mengkonversi sebelum tahun 2020. Kemungkinan keempat, perusahaan membeli kembali sebelum jatuh tempo, membeli kembali obligasi yang beredar dengan tidak memberikan kesempatan untuk menggunakan hak opsi, langsung dibeli. Gitu. Kemudian konversi dipercepat. Konversi dipercepat itu sebelum jatuh tempo, konversinya itu dipercepat oleh perusahaan. Jadi agak berbeda dengan poin 3, kemungkinan ketiga. Kalau kemungkinan ketiga itu yang berkeinginan adalah pemegang obligasi. Tapi kalau konversi dipercepat, itu yang menginginkan adalah pihak perusahaan yang menerbitkan obligasi. Ya, pasti ada berbagai
alasan kenapa konversi itu dipercepat. Oke, ini untuk membahas akuntansi utang konversi kita kasih satu contoh soal yang nanti akan kita bahas secara bertahap. Mulai dari penerbitan, kemudian mulai dari penyelesaian. Penyelesaian akan kita buat dengan berbagai 5 kemungkinan tadi. Oke, berikut contoh soalnya. Ya. Contoh soalnya di sini PT ABC menerbitkan 2 juta lembar obligasi konversi. Jadi PT ABC ini menerbitkan 2 juta lembar obligasi. Di dalam lembar sertifikat obligasinya ada hak opsi untuk mengkonversi dari obligasi ke saham biasa. Nilai nominal per lembar obligasi itu Rp100.000 di awal tahun 2014. Nah, jadi awal tahun 2014 PT ABC menerbitkan 2 juta lembar obligasi konversi. Nah, konversi dalam hal ini berarti di dalamnya ada hak opsi untuk mengubah dari obligasi menjadi saham biasa. Obligasi tersebut memiliki periode 5 tahun. Berarti kalau 2014, awal tahun 2014, 5 tahunnya yaitu nanti di akhir tahun 2019 itu jatuh tempo. Dengan pembayaran bunga 9% per setiap akhir Desember. Nah, jadi bunganya 9%. Setiap akhir Desember dibayar. Setiap obligasi, nah, di dalam hak opsinya, setiap obligasi dapat dikonversi, dapat dirubah menjadi 200 lembar saham biasa. Nah, berarti kalau ada 2 juta lembar saham, ya, kalau itu dikonversi semua, maka perusahaan harus menerbitkan lembar saham biasanya itu 2 juta kali 200. Ada 400 juta lembar saham biasa. Nah, per lembar saham biasa, nilai nominal atau nilai parnya Rp100. Kemudian diketahui suku bunga pasar untuk obligasi sejenis yang tidak konversi, yang tidak ada hak konversi itu adalah 7%. Oke, dari soal ini akan kita bahas akuntansinya secara bertahap, yaitu bagaimana akuntansinya di awal tahun 2014 saat perusahaan menerbitkan obligasi konversi. Oke, untuk melakukan akuntansi saat penerbitan, ya, jadi perusahaan ada ketentuan, perusahaan harus memisahkan antara komponen utang dan komponen ekuitas. Komponen utang itu besaran utang obligasi, komponen ekuitas nanti akan muncul kalau kita sandingkan dengan nilai wajar, itu akan muncul agio atau disagio. Nah, karena ini obligasi konversi, utang konversi, maka seolah saham ini sudah diinkludkan. Jadi pakainya agio agio saham biasa, agio konversi saham biasa. Nah, jadi nanti pakai agio saham, ekuitas konversi. Nah, jadi harus kita pisahkan. Caranya bagaimana untuk melakukan penerbitan utang konversi ini? Yang pertama, hitung present value nilai obligasi dan present value bunga obligasi yang dikonversi tadi. Untuk mencari present value, caranya persis saat kita membahas di utang obligasi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah kita ketahui present value-nya, cari nilai wajar. Nilai wajar obligasi yang dikonversi itu adalah sebesar nilai nominal obligasi tadi. Nah, kalau nilai obligasi tadi kan ada 2 juta lembar, per lembarnya berapa tadi? 100.000. Nah, berarti Rp100.000 kali 2 juta, yaitu nilai wajar atau nilai nominal obligasi yang dikonversi. Kemudian langkah yang ketiga, bandingkan poin 1 tadi, present value dengan nilai nominal obligasi konversi tadi. Selisihnya, kalau itu selisih lebih, maka akan muncul agio saham ekuitas konversi.
Tetapi kalau munculnya selisih kurang, maka akan muncul disagio saham ekuitas konversi. Oke, maaf. Oke, sekarang dari soal ini akan kita lakukan bagaimana penerbitan PT ABC di awal tahun 2014. Akuntansinya seperti apa? Nah, berarti kita langkah pertama cari present value dulu. Nah, present value dari nilai obligasi caranya sama, yaitu present value untuk nilai nominal. Nilai nominalnya tadi 2 juta lembar obligasi kali 100.000, maka muncul 200 miliar, maaf, 200 miliar. Kemudian periodenya 5 tahun, suku bunga pasarnya 7%. Nah, maka akan muncul ini kita cari tabel present value ya. N-nya 5, I-nya 7%, ketemu 0,71299 ya. Kemudian kita kalikan dengan nilai tadi 2 juta kali 100.000, muncul 200 M, maka akan muncul 142,598 miliar. Kemudian cari present value bunganya. Bunganya tadi 9%, 9% kali 200M ketemu 18M kali present value N-nya 5, cari suku bunga present value anuitas. Nah, ini sudah saya bahas di utang obligasi ya. Suku bunga anuitasnya 7%, suku bunga pasarnya muncul 4,10020. Nah, ini kita kalikan muncul 73,836 miliar. Nah, jadi kita tambahkan present value nilai nominal ditambah present value bunga obligasi. Muncul present value obligasi jumlahnya 216 miliar 401.600 rupiah. Kalau sudah ketemu ini, cari nilai wajarnya. Nilai wajarnya tadi nilai nominal obligasi, yaitu 2 juta kali 100.000, muncul 200M. Nah, kita sandingkan, present value-nya lebih tinggi dari nilai nominal, maka muncul agio saham. Karena ini dari utang konversi, maka agio saham pakai akun agio saham ekuitas konversi. Kemudian kalau sudah, kita buat jurnal ya. Jurnalnya debitnya kas. Nah, karena kita perusahaan ABC mengeluarkan obligasi, kita tulis sebesar kas yang diterima adalah sebesar harga jual, yaitu present value obligasi, yaitu sebesar 216 miliar 401.600 rupiah. Kreditnya utang obligasi sebesar nilai nominal, selisihnya adalah agio saham ekuitas konversi, kita taruh di kredit. Nah, ini akuntansi penerbitan. Jadi jurnalnya seperti ini saat penerbitan utang konversi. Nah, sampai sini semoga bisa memahamkan. Kita lanjut akuntansi yang kedua, yaitu akuntansi saat penyelesaian utang konversi. Ada 5 kemungkinan. Nah, yang pertama, kita pakai yang pertama dulu. Utang konversi itu dilunasi saat jatuh tempo. Berarti dalam hal ini, hak opsi untuk merubah lembar saham tidak dipakai. Jadi utang obligasinya langsung dilunasi. Caranya kalau ini terjadi, maka yang pertama, perusahaan harus melunasi obligasinya atau membeli kembali obligasi tersebut. Yang kedua, pelunasan atau pembelian kembali tersebut dilakukan sebesar harga nominalnya. Harga nominalnya tadi 200M ya. Nah, kemudian kita harus merubah karena tidak jadi dikonversi, akun agio saham ekuitas konversi itu harus dirubah menjadi akun agio saham biasa, karena nggak jadi, karena agio ini semula mau dirubah ke saham biasa, maka agio ini akan dimasukkan dalam agio saham biasa ya. Nah, ini dari contoh yang tadi, ternyata di akhir tahun 2019
dilunasi. Kalau dilunasi ya berarti nggak jadi dikonversi. Kita seperti pelunasan utang saja, yaitu utang obligasi kreditnya kas sebesar 200 miliar. Nah, kemudian langkah kedua harus memindah akun Agios saham ekuitas konversi dirubah menjadi akun Agios saham biasa. Nah, karena nggak jadi ada konversi, maka jurnalnya Agios saham ekuitas konversi tadi kredit kan saat penerbitan ini, saat penerbitannya ini Agios saham ekuitas konversi dikredit, maka kita nolkan, dirubah menjadi Agios saham biasa. Jadi sebesar Agios saham ekuitas konversi tadi. Nah, ini pelunasan utang konversi jika hak opsi tidak digunakan. Oke. Langkah kedua, kemungkinan kedua saat penyelesaian utang konversi, yaitu utang konversi dilakukan, hak opsinya dipakai. Jadi obligasi itu dikonversi saat jatuh tempo. Berarti akhir tahun 2019 tadi perusahaan atau pemegang saham obligasi memutuskan untuk merubah obligasi menjadi saham biasa. Nah, kalau ini terjadi, caranya yang pertama hitung nilai saham setelah dikonversi dari utang. Ya, jadi nanti ada ketentuan, satu lembar obligasi akan boleh ditukar dengan berapa lembar saham biasa. Nah, tadi kan di contoh, satu lembar obligasi boleh ditukar 200 lembar saham biasa. Nah, jadi kita tentukan nilai sahamnya dulu. Yang berikutnya, langkah kedua, mendebit utang obligasi. Karena utang obligasi dianggap lunas, munculnya nanti baru ketiga masuk ke ini saham biasa ini. Ya, saham biasa nanti kredit. Utang obligasi dianggap lunas, muncul saham biasa nanti ditaruh di kredit. Nah, kemudian mendebit akun Agios saham ekuitas konversi, ya, dianggap nol karena utang obligasi juga dilunasi. Karena utang obligasi sudah nol, maka Agios saham ekuitas konversi harus dinolkan juga. Ya, nanti selisihnya antara nilai saham dengan utang obligasi itu muncul Agios saham biasa. Oke, dari soal yang tadi kita buat ini, ya jelas kalau pakai kemungkinan kedua tadi, berarti akhir tahun 2019 di periode 5 tahun, obligasi ini dilakukan konversi. Satu obligasi dapat dirubah menjadi 200 lembar saham biasa dengan nilai nominal 100. Oke, langkahnya kalau seperti ini, maka yang pertama, aslinya semuanya dikonversi. Berarti satu lembar obligasi dapat dikonversi 200 lembar saham biasa. Nilai nominalnya Rp100. Maka kita cari nilai nominal saham 2 juta lembar obligasi kali 200 lembar saham, karena satu lembar obligasi boleh ditukar dengan 200 lembar saham. Kali nilai nominal sahamnya Rp100. Ketemu 40 miliar. Kalau sudah buat jurnal, tadi utang obligasinya terlunasi, utang obligasi ditaruh di debit sebesar nilai nominal, kemudian muncul modal saham biasa ini, ya. Nah, kita cari tadi nilai nominal sahamnya, kemudian kita mengenalkan juga Agios saham ekuitas konversi. Agios saham ekuitas konversi ini muncul saat penerbitan. Nah, ini muncul Rp16.401.600.000. Nah, ini kita debitkan, berarti nol karena utang obligasi konversi sudah dianggap lunas, munculnya saham biasa karena ditukar tadi. Nah, selisihnya antara utang obligasi dan Agio ini dibandingkan dengan modal saham biasa, selisihnya kita akui sebagai Agios saham biasa, yaitu sebesar Rp176.401.600.000. Jadi 176 ini berasal dari
200 miliar ditambah 16 miliar 401.600.000 dikurangi 40 miliar. Oke, ini yang kemungkinan kedua. Jadi kalau nanti itu dikonversi ya, kalau ini munculnya utang obligasi sudah 0, munculnya saham biasa. Nah, kalau ini diposting akan muncul utang obligasi sudah 0, agio saham ekuitas konversi sudah 0. Nah, muncul di ekuitas di laporan posisi keuangan atau neraca di kelompok ekuitasnya muncul modal saham biasa bertambah 40 miliar dan agio saham-saham biasa bertambah 176 miliar. Oke, ini kemungkinan kedua. Sekarang kita masuk kemungkinan yang ketiga, yaitu bagaimana kalau obligasi konversi tadi, obligasi yang di dalamnya ada hak opsi untuk mengkonversi, dilakukan konversi ke saham tapi sebelum jatuh tempo. Sebelum periodenya tadi 5 tahun, jadi sebelum 5 tahun pemegang saham pemegang obligasi itu meminta mengubah dari obligasi menjadi saham biasa. Kalau ini terjadi, maka ada beberapa langkah yang harus kita buat. Yang pertama, hitung nilai saham setelah dikonversi dari utang. Nah, tadi sudah ya. 1 lembar obligasi dapat dirubah menjadi 200 lembar saham biasa. Berarti kalau punya 2 juta lembar obligasi kali 200 saham biasa kali nilai nominal saham yaitu Rp100. Tadi ketemu 40 miliar kan nggak salah. Yang kedua, karena ini dilunasi sebelum jatuh tempo, maka harus buat tabel amortisasi obligasi tadi. Ya, jadi cari present value obligasinya, muncul diskonto atau premi. Kalau premium atau diskonto itu muncul, kita buat tabel amortisasi. Nah, kalau sudah, lihat nilai buku obligasi saat pelunasan tadi, karena sebelum jatuh tempo. Di tahun berapa yang mau dikonversi ini? Apakah tahun ketiga, tahun keempat? Lihat kalau tahun ketiga ya, lihat nilai buku tahun ketiga berapa. Nah, itu nanti dianggap lunas itu ya, dianggap melunasi sebesar nilai bukunya. Kemudian mendebit agio saham ekuitas konversi dan selisihnya dimasukkan ke agio saham biasa. Oke, dengan contoh yang tadi yang sama, kita cari dulu present value obligasi dan buat amortisasinya dulu. Masih ingat ya saat pembahasan di utang obligasi, jadi cari present value obligasi, cari present value nilai nominal dengan suku bunga 7%, suku bunga pasar, kemudian cari present value pembayaran bunganya, ya, ketemu 206 miliar ini tadi. Ya, ini present value atau harga jual obligasi. Nilai nominal obligasi sebesar tadi 2 juta kali nilai nominalnya per lembarnya 100.000, maka muncul 200M. Nah, harga jual lebih tinggi dari nilai nominal akan muncul premium obligasi. Dari premium obligasi ini coba kita buat tabel amortisasi. Tabel amortisasinya seperti ini ya. Saya tidak bahas lagi bagaimana buat amortisasi. Misal di contoh ini itu akhir tahun 2016 dikonversi, dirubah. Maka harus cari nilai nominalnya tadi sama caranya 2 juta kali 200 lembar saham kali Rp100 ketemu 40 miliar. Nah, cari nilai buku di akhir tahun 2016. Nah, cari di tabel amortisasinya ini. Ketemu nilai bukunya 207 miliar 233 juta 65.269 rupiah. Nah, hampir sama dengan tadi konversi. Ini yang utang obligasinya sebesar ini nilai bukunya. Oke, caranya utang obligasinya 207 sebesar nilai bukunya, tidak sebesar nilai nominal. Karena apa? Tadi muncul premi tadi ya. Jadi utang obligasi 207, kemudian mendebit agio saham ekuitas konversi tadi sebesar 16 miliar tadi ya.
Kemudian modal saham biasa sebesar nilai nominalnya. Selisihnya, nah selisihnya itu berarti 207 miliar ini tambah 16 miliar dikurangi 40 miliar. Selisihnya kita akui sebagai agio saham biasa sebesar 183 miliar 634 juta 665.269 rupiah. Nah, sudah selesai. Ini kalau obligasi dikonversi sebelum jatuh tempo. Kalau misal kalau dikonversi di akhir tahun 2017, ya berarti saudara lihatnya di sini nilai bukunya 203 miliar sekian. Nah, munculkan di sini 203 miliar sekian, itu selisihnya ini nanti menjadi agio saham biasa. Jadi merubah utang obligasi ini dengan agio saham biasa. Nah, merubahnya sebesar nilai nominalnya. Gitu. Oke, sampai sini kita masuk ke kemungkinan yang keempat, yaitu bagaimana kalau obligasi itu, obligasi yang ada hak opsi tadi dibeli kembali sebelum jatuh tempo. Artinya dibeli ini sebelum 5 tahun itu dibeli kembali oleh perusahaan, tidak jadi konversi. Ya. Nah, ini pasti ada alasan tertentu, alasan perusahaan kenapa tidak jadi konversi ya, saya ini obligasinya saya lunasi lebih dulu gitu. Ya. Kalau seperti ini karena pelunasannya sebelum jatuh tempo, ya, maka caranya tentukan nilai wajar atau harga pasar komponen utang obligasi yang tanpa konversi. Harga pasarnya berapa nih saat ini obligasi perusahaan? Nah, otomatis harga pasar dengan nilai nominal berbeda. Harga pasar itu tergantung permintaan dan penawaran di pasar bursa efek. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan nilai wajar atau harga pasar obligasi yang ada konversi. Jadi kita bandingkan. Kalau obligasi tanpa hak opsi, ya, itu di saat kita melunasi, tadi misal 2016 dilunasi ya, berarti kita cari harga pasar utang obligasi yang tanpa hak opsi dengan harga pasar obligasi yang ada hak opsinya. Kalau sudah, poin 1 sama poin 2 ini kita cari selisihnya, dikurangi. Pengurangan ini ada dua kemungkinan. Jadi perbedaan antara nilai pasar utang obligasi yang tanpa konversi dengan nilai buku komponen utang, ini nanti akan muncul laba rugi pelunasan. Ya, jadi harga pasar utang obligasi kalau tidak ada konversi dengan nilai buku utangnya, ini akan muncul laba atau rugi. Kalau selama nilai pasarnya lebih tinggi, maka kita bisa mengakui itu suatu kerugian. Wah, pasarnya ini ternyata tinggi, kenapa harus kita lunasi dulu gitu. Kemudian perbedaan antara nilai pasar utang obligasi konversi dengan nilai pasar komponen utang. Nah, ini nanti sebagai selisihnya itu sebagai pengurang dari ekuitas. Oke, kita contohkan misal. Ini soal ya, asumsi itu berarti soal. Nilai wajar utang obligasi tanpa konversi di akhir tahun 2016, harga pasarnya itu 208 M. Ya, padahal tadi nilai bukunya 207 ya, M. Kemudian nilai wajar obligasi yang ada konversi itu 210 M. Kemudian kita cari sandingkan nilai wajar utang obligasi tanpa konversi dengan nilai buku utang konversi. Nah, harga pasar 208, utang obligasi yang kita lunasi 207. Berarti logikanya ada kerugian pembelian kembali. Nah, kita rugi, perusahaan penerbit rugi, yaitu sebesar 766. Karena harga pasarnya 208, kita lunasi 207. Kemudian bandingkan nilai wajar obligasi konversi dengan nilai wajar utang obligasi tanpa konversi. Tadi di soal ini ada
nilai harga pasar obligasi konversi 210 ya. Kemudian nilai wajar utang obligasi tanpa konversi 208. Maka ini nanti sebagai pengurang agio saham 2M ini di akhir tahun 2016. Sampai sini semoga memahamkan ya. Mungkin tanya kenapa ini rugi Bu ya. Rugi kenapa kita buat obligasi konversi gitu ya. Kalau tanpa konversi itu loh 208 gitu. Tapi ternyata kalau ada obligasi konversi dan kita lunasi sebelum jatuh tempo, kalau sudah jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal yaitu 200M. Nah ini kalau dilunasi 207 ya, nilai bukunya itu, maka kita rugi pembelian kembali. Nah, kalau sudah ketemu ini, maka buat jurnal. Utang obligasinya kita anggap lunas sebesar nilai bukunya. Kemudian agio saham ekuitas konversi, ya. Nah, ini pengurang ini ya, muncul 2M ini, selisih harga pasar obligasi konversi dan nilai wajar utang obligasi tanpa konversi. Kemudian kreditnya kas kita lunasi ya. Ini kita lunasi akhir tahun 2016 210M. Ya, kreditnya kas 210M. Maka muncul rugi 766.934.731. Nah, ini didapat dari sini ya. Ini juga sini. Nah, ini kemungkinan keempat. Ya. Jadi kalau tanya 208M dari mana nih soalnya? 210M dari mana? Soal. Gitu. Ya. Oke, sekarang yang terakhir, kemungkinan terakhir yaitu konversi dipercepat. Nah, kalau konversi dipercepat ini keinginan dari pihak penerbit obligasi. Nah, pengen biar nggak bayar bunga gitu ya. Nah, ini konversi yuk dipercepat. Akhir tahun 2016 obligasi yang dipunyai oleh pemegang obligasi silakan dikonversi ke saham biasa. Nah, kalau seperti itu biasanya para pemegang obligasi akan pikir-pikir, loh kok cepet gitu ya, kalau nanti saham itu kan nggak dapat bunga, kalau obligasi dapat bunga ya. Kalau saham nanti kalau perusahaan untung ada pembagian dividen, tapi kalau perusahaan rugi biasanya dividen tidak dibagi. Nah ini bagi pemegang obligasi akan mikir-mikir nih, wah ini dipercepat kenapa nih? Kalau seperti itu, kebanyakan pemegang obligasi tidak mau mengkonversi, dia akan pengen mendapatkan bunga obligasinya lebih dulu di tahun-tahun yang sudah disepakati. Nah, karena alasan tertentu, perusahaan penerbit obligasi pengen mengkonversi lebih dulu sebelum jatuh tempo, maka dia harus memberikan suatu tambahan pembayaran. Nih loh, udah gini aja, obligasi yang kamu punya silakan dikonversi, nanti saya kasih uang sekian ya, kasih iming-iming tambahan sebagai pengganti bunga yang seharusnya diterima. Nah, bahasa di sini kita pakai iming-iming ya, iming-iming atau sweetener ya, sweetener. Nah, sweetener ini perusahaan memberikan bentuknya kas atau dikasih saham biasa tambahan nih. Nah, itu boleh, itu iming-iming. Tujuannya di sini ada beberapa tujuan kenapa perusahaan pengen mengkonversi lebih dulu. Tujuannya terkait penurunan biaya bunga. Ya. Bunga obligasi pastinya ya, biar seharusnya kita bayar mulai 2014 sampai 2019, ternyata kalau konversinya dipercepat tahun 2007, misal 2016 tadi dikonversi, 2017, 18, 19 tidak bayar bunga. Gitu. Kemudian memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas, ya, biar ekuitasnya yang tinggi. Kalau utang tinggi itu kan berarti, kalau banyak utang penilaiannya jelek juga kan. Nah, tapi kalau ekuitas tinggi, ekuitas itu dari pemilik bagus ya. Kemudian hal ini terlaksana, konversi dipercepat ini, kalau perusahaan penerbit obligasi memberikan iming-iming tadi. Ya, tadi kenapa kok harus kasih iming-iming? Ya pemegang obligasi pasti mikir-mikir, seharusnya kan saya dapat bunga 2017, 18, 19. Kalau ini dipercepat 2016 berarti harus ada pengganti gitu, kasih iming-iming pihak perusahaan biar pemegang obligasi nggak terlalu rugi.
Kemudian bentuk dari pemanis itu dapat berupa kas atau saham biasa. Nah, kalau ini terjadi, caranya yang pertama, perusahaan mengakuinya sebagai biaya konversi setelah dikurangi agio saham. Jadi, nanti kita tentukan biaya konversi. Biaya konversi itu ditentukan dari sweetener, ya, tadi iming-iming tadi ngasih uang atau saham, dikurangi agio saham ekuitas konversi. Kemudian mendebit utang obligasi sebesar nilai saat jatuh tempo, kemudian mengkredit modal saham sebesar nilai nominal saham, dan mengkredit agio saham-saham biasa sebesar selisih antara nilai obligasi saat jatuh tempo dengan nilai modal saham. Oke, nah ini cara lanjutannya. Oh ini ya, saya kasih tambahan. Tentukan nominal iming-iming tadi sweetener didapat dari biaya iming-iming dikurangi agio saham ekuitas konversi. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di poin 1 tadi. Oke, sekarang misal dengan soal yang sama tadi, di akhir tahun 2015 malah. Berarti awal tahun 2014 menerbitkan obligasi konversi, ada hak opsi konversi. Kemudian di akhir tahun 2015 konversinya dipercepat. Yuk, yang megang obligasi silakan ditukar dengan saham biasa. Dengan ini maka perusahaan membayar 200M gitu kepada pemegang obligasi. Jadi 18M ini iming-imingnya, sweetenernya, ternyata bayar tunai. Oke, sekarang kita buat jurnalnya. Untuk buat jurnal, kita cari nilai utang obligasi saat jatuh tempo tadi sebesar nilai nominal 200M. Kemudian satu lembar obligasi dikonversi 200 dapat dikonversi 200 lembar saham, nilai nominal 100, maka muncul nilai saham biasanya 40M. Kemudian agio saham biasanya itu didapat dari, kita cari agio saham biasa, didapat dari nilai utang obligasi dikurangi nilai saham biasa. Jadi nilai nominal utang obligasi 200M dikurangi nilai saham biasa 40M. Maka akan muncul agio saham biasa 160M. Kemudian cari biaya konversi, yaitu sweetener dikurangi agio saham ekuitas konversi. Sweetenernya 18M. Agio saham ekuitas konversi ini bukan pengurangan ya, tapi agio saham ekuitas konversi. Ini saat seperti penerbitan tadi ya. Saat penerbitan muncul agio saham ekuitas konversi 16M 401.600.000 rupiah. Jadi ketemu 1.598.400.000 rupiah. Nah, jadi asumsi yang kelima, asumsi itu berarti kemungkinan kelima ini terjadi, kemungkinan 1, 2, 3, 4 enggak gitu kan gitu ya. Jadi jangan bingung dengan jurnal-jurnal sebelumnya. Jadi menyandingkan ini saat penerbitan dengan konversi dipercepat ya. Maka kita buat jurnal, utang obligasinya ya dianggap lunas karena sudah dikonversi, dirubah menjadi saham biasa 200M. Muncul modal saham biasa sebesar tadi, satu lembar obligasi dapat ditukar 200 lembar saham biasa, per lembarnya nilai nominalnya 100 rupiah, ketemu 40M. Kemudian mengkredit agio saham ekuitas konversi 16M ini dari saat penerbitan. Kemudian muncul agio saham-saham biasa tadi, selisih antara utang obligasi dengan saham biasa, ketemu 160M. Kreditnya kas karena iming-iming tadi, perusahaan mengeluarkan uang supaya para pemegang obligasi mau mengkonversi, kreditnya kas 18M. Nah, selisihnya ini muncul biaya konversi, yaitu 1M598.400.000. Biaya kan selalu debit. Nah, ini. Oke, itu akuntansi untuk penyelesaian utang obligasi yang ada hak opsi konversi. Itu ya. Untuk lanjutannya ini ada latihan. Ya, latihan ini kita bahas di lewat Zoom atau lewat WA group ya. Oke, itu mungkin